Nanti kita lihat seperti apa perbandingannya antara huruf lam yang tebal dan huruf lam yang tipis. Jadi pada intinya ada tiga hal yang kita fungsikan tadi. Pertama adalah adana al-hafa min jihatil yamin. Yang kedua adalah adana al-hafa min jihati ashimal. Dan yang ketiga adalah muntahal hafa atau torfu al-lisan. Jadi tiga fungsi itu ketika kita ingin menuturkan huruf lam. La ya, la, li, lu, bal. Bal, bal ya. Ada mungkin beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari huruf lam ini. Pertama, banyak di antara murid-murid kita atau mungkin yang masih pemula itu menebalkan semua huruf. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi tidak semua huruf lam itu ditebalkan. Ada yang kadang-kadang ditebalkan, contohnya adalah lafzun jalalah, Allah ya. Karena dia punya sifat inhiraf namanya. Nanti kita pelajari. Nah, hiraf itu maksudnya adalah bagaimana lam itu atau lidah kita itu kita cekungkan sedikit ke dalam. Allah. Walaupun dia pada dasarnya bukan huruf tebal, bukan huruf isti'ala, tapi ketika dia eh, eh, berkaitan dengan lafzun jalalah yang harus ditebalkan, maka lidah kita tetap harus diangkat walaupun tidak setinggi mengangkat huruf-huruf tebal. Allah ya, Allah. Jadi kita cekungkan lidah kita ke dalam ya ketika mengucapkan huruf tebalnya lam. Kita sedikit angkat lidah kita ya ke atas, walaupun tidak sama seperti mengangkat isti'la tadi. Muqaranah bain lam al-mufakhamah wal lam al-muraqqaqah. Ini ada perbandingan kata beliau antara lam tebal dan lam tipis. Apa dia ini? Yusahibul lam al-mufakhamah taqa'udu liwasatil lisan wa tudayyiku fil halqi bi khilafil muraqqaqah. Lam tebal itu menurut pandangan beliau diiringi dengan adanya cekungan di tengah lidah ya. Jadi kita cekungkan ke dalam ketika memang mengucapkan lam tebal. Au, ya. Au, kita cekungkan sedikit lidah kita ke dalam. Itulah yang disebut dengan inhiraf dalam sifat huruf lam. Dan begitu juga taqa'uru liwasat maksudnya adalah disempitkan ya pada tenggorokan. Karena ini ketika kita mengangkat pangkal lidah kita ke atas, maka menyempit sedikit ke tenggorokan kita. Ya, sedikit menyempit. Bikhilafil muraqqaqah berbeda dengan huruf lam yang karena ketika kita mengucapkan kata-kata au, po, ya, au. Jadi lidah kita itu kita cekungkan ke dalam karena tadi dia punya sifat yang namanya sifat al-inhiraf. Ya. Beberapa hal yang perlu harus kita perhatikan dalam menuturkan huruf lam. Pertama, jangan sampai ada terpantulkan ketika kita menuturkan huruf lam. Alham, ya, itu sesuatu yang fatal ya. Jangan sempat kita baca alham, alham, kita pantulkan. Ya. Segiannya dia harus di tidak boleh dipantulkan. Alham, alham, walaupun tentunya tidak boleh juga langsung alham. Karena dia punya sifat yang disebut dengan at-tawassut. Tawassut, ya.
Tawasud artinya sedikit kita alirkan suara sampai juga dia dimati. Alham, tapi alham, alham, alham. Ya. Pertama tadi tidak boleh dipantulkan, yang kedua tidak boleh tidak dialirkan. Nah, itu yang perlu untuk kita garis bawahi ketika kita menuturkan huruf lam. Yang berikutnya tentunya banyak di antara kita mungkin yang belum eh, sedikit memanjangkan huruf lam yang ketika dia bertasydid. Walaupun sebenarnya bukan hanya huruf lam ya, tapi semua huruf ketika dia bertasydid itu sedikit kita bedakan antara yang bertasydid dengan yang tidak bertasydid. Fadl, umpamanya ya, ada lam yang bertasydid. Karena pada dasarnya setiap huruf yang bertasydid itu asalnya adalah dua huruf ya. Pertama adalah huruf yang sukun, yang kedua adalah huruf yang hidup. Jadi apapun hurufnya pada dasarnya ketika dia bertasydid, pertama adalah huruf sukun, yang kedua adalah huruf yang hidup atau huruf yang berharokah, baik fathah, dhammah ataupun yang kasrah. Maka ketika huruf lam itu bertasydid, sedikit kita panjangkan cara membacanya. Fatol, ya, fatol, jangan hanya dibaca fatol, itu berarti lam biasa. Fatol, 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 ada sedikit memanjangkan huruf lam supaya tahu bahwa di sana ada lam yang bertasydid. Atau pokoknya dalam bait yang lain, bal hum adal, bal hum adal, ya, bal hum adal. Ada sedikit kita alirkan suaranya supaya kedengaran bahwa di sana ada lam yang bertasydid juga. Begitu juga yang sering kita mendengar sebagian di antara murid kita ketika mereka membaca lam itu semua tebal. Nah, itu juga banyak ya. Jadi kalau lam itu jangan ditebalkan semuanya. Biasanya menebalkan itu dengan tidak membuka suara, tidak membuka mulutnya. Jadi ketika kita uh, menuturkan huruf lam yang bukan tafkhim ya, yang bukan tebal, maka kita harus membukanya. Umpamanya alhamdulillah, la ya, jangan lillah, jangan ditutup mulutnya ya, ya harus dibuka. Alhamdulillah, la, la. Tidak boleh kita baca Alhamdulillah, la. Jadi, ketika kita tidak membuka mulut kita, maka kedengaran seolah-olah lam itu tebal, padahal dia tipis. Berbeda tadi ketika kita menuturkan huruf lam yang tebal, maka boleh kita uh, tidak membukanya. Nah, harus tidak dibuka ya. Kalau dibuka itu akan menjadi tipis. Au. Ini yang perlu kita perhatikan dalam penuturan huruf lam. Jadi sekali lagi kita ingatkan, pertama adalah bahwa yang kita pakai ketika menuturkan huruf lam pertama adalah adanal hafah ala jihatil yamin. Bagaimana posisi ujung tepi lidah sebelah kanan kita fungsikan. Yang kedua adalah adana al-hafah min jihatil shimal. Posisi lidah kita yang sebelah kiri ujungnya ya. Kita fungsikan juga. Yang kedua adalah muntahal hafah atau torful hafah ya. Artinya ujung lidah. Benar-benar tiga bagian itu kita fungsikan ketika kita menuturkan huruf lam.
Itu sedikit antara perbedaan lam yang tebal dan lam yang tipis ya. Alam al-fakhmah atau alam tafkhim ya, yang ditebalkan dengan lam yang tidak ditebalkan. Sekali lagi, lam tafkhim sedikit kita cekungkan lidah kita ke dalam karena dia tadi punya sifat al-inhiraf. Benar-benar kita cekungkan ya. Kita lihat dalam gambar. Yang kedua, kita naikkan pangkal lidah sedikit merapat ke tenggorokan ya. Merapat ke tenggorokan walaupun tidak penuh. Allah ya. Allah. Berbeda dengan lam tipis yang mana lidah kita rata ya. Rata ke depan menyentuh sedikit eh, langit-langit bagian dari belakang usia. Langit-langit yang di bagian belakang gusi kita. Khair itu tadi yang berkaitan dengan huruf lam. Berikutnya adalah makhrajun nun. Di mana makhraj an-nun min tarfil lisan ma'a ma yuhazihi min al-lithah. Dari ujung lidah dengan area gusi yang sejajar. Ya, yang sejajar. Tahta makhrajil lam biqalil. Sedikit di bawah makhraj al-lam. Kalau lam itu hampir ya, hampir bersentuhan dengan langit-langit tadi, bersentuhan sedikit, ini di bawahnya ya. Jadi tidak terlalu bersentuhan banget dengan langit-langit kursi atas. Tapi yang perlu kita perhatikan dari penuturan huruf nun ini adalah وَيُصَاحِبُهَا الْغُنَّةِ مِنَ الْخَيْشُومِ. Jadi harus ya disertai dengan gunnah ya dari rongga hidung. Nah, itu juga bagian dari penuturan harfun nun. Jadi harus ada aliran dengung dari rongga hidung ketika kita menuturkan. Contohnya umpamanya in, an, 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 in, un. Kita harus dimasukkan ke rongga hidung. Ya, boleh tidak. Nah, itulah dia keistimewaan huruf kalau harfun nun atau harful mim. Jadi dua ya. Dia akan ada penjelasan tentang huruf mim. Summiyal ulama al-juz'a al-lisani minan nun an-nisba al-mukammal. Ulama-ulama kita mengatakan bagian dari lidah dari penuturan huruf nun itu disebut dengan an-nisba al-mukammal. Jadi bagian lidahnya itu kita tempelkan ya, walaupun tidak nempel banget ke gusi atas ya. Na, na, ya. Itu disebut dengan nisfu al-mukammal. Ya. Setengah sempurna. Itu yang disebut dengan nisfu al-mukammal atau separuh yang dilengkapi. Jadi tidak sah ya, tidak benar makhraj an-nun kalau hanya seperti itu. Nah, makanya dia harus sumya al-juzul khayshum an-nisfu al-mukammil. Nah, satu lagi adalah dilengkapi dengan adanya rongga hidung ya dari penuturan huruf nun. Maka disebut dengan an-nisfu al-mukammil. Di atas nisfu al-mukammal, di bawah nisfu al-mukammil ya. Jadi ada yang dilengkapi, ada yang melengkapi. Jadi yang melengkapinya adalah adanya al-khusyum, adanya suara dengung. Ya, kita lihat ya ada arahan dari beliau itu ada garis-garis di hidung kita ya. Harus seperti itu ya. Nah, harus ada suara hidungnya ketika menuturkan huruf nun. Contohnya tadi sudah disampaikan, umpamanya in, un, ya. An, in, un, an,
semuanya ada dengungnya ketika kita ingin menentukan huruf nun. Yang perlu kita garis bawahi bahwa huruf nun itu adalah asyadda al-gunnah, ya gunnah yang paling bersangatan. Jadi ketika dia berbaris pun itu ada dengungnya. Jadi bukan hanya ketika dia tasydid saja baru kita dengungkan. Ketika dia berbaris fathah juga sedikit ada dengungnya karena memang dia makhrajnya adalah pertama tadi lisan ya, lisan mentorfil lisan dari ujung lidah ya. Yang kedua adalah adanya khusyuk. Jadi pelajaran kita yang lewat-lewat kan seperti itu ya. Itu yang kita perhatikan. Berikutnya yang berkaitan dengan nun, tentunya jangan sampai nun itu tidak dialirkan atau terlalu dialirkan. Pokoknya ketika kita menuturkan huruf, ketika kita menuturkan ayat an, ya, pokoknya kita tidak mengalirkan suaranya walaupun sedikit, padahal dia adalah tawassut. An'am, nah, seperti itu juga bagian dari kesalahan. Alirkan sedikit, karena dia adalah bagian dari tawassut. Artinya, jadi ya boleh juga terlalu dialirkan, apalagi dikol-kolahkan. An'am, nah, jangan sampai kita baca an'am, an'am. Jangan juga dibaca an'am, tapi dialirkan sedikit karena dia bagian dari sifat tawassut. An'am, an'amta alaihim, an'amta alaihim. Sekali lagi, makhraj huruf nun adalah min tarfil lisan dari ujung lidah dengan area gusi yang sejajar ya, yang sejajar dengannya. Yang perlu kita garis bawahi tadi adalah an-nisbu al-mukammal itu dari tarfil lisan dari huruf nun dan yang kedua adalah an-nisba al-mukammil. Artinya ada yang dilengkapi dan ada yang melengkapi. Jadi dua-duanya harus ada dalam makhraj harf nun. Seperti itu ya. Berikutnya jangan sampai ya kita tidak menggunakan ya karena dia adalah asyad dal gunnah tadi ya di awal sudah kita sampaikan. Umpamanya in kita baca inna inna masukkan dulu ke hidung kita. Inna inna fatahna. Ini bagian dari asyadda al gunnah atau tidak gunnah pun dia hanya sekedar berbaris saja itu sudah ada dengunnya. Kita sudah mencatat itu dalam pelajaran-pelajaran kita. Nah, gunnah itu berapa tingkatan ya? Ada yang mengatakan 4 tingkatan, ada yang disebut dengan akmal, ada yang kamil, ada yang angkos, dan ada yang naqis ya. Naqis itu artinya ya paling angkos ya, paling paling apa namanya? Paling sedikit gunnahnya. Paling sedikit gunnah itu adalah ketika ada huruf nun dan huruf mim yang hanya sekedar berbaris. Ya, itu pun harus ada gunnahnya karena memang makhrajnya ada an-nisbah al-mukammal dan an-nisbah al-mukammil. Berikutnya masuk ke makhrajur ra ya, ar-ra. Min aina ar-ra? Min tarfil lisan ma'a ma yuhazihi min al-lithah qariban min makhrajin nun. Jadi dari ujung lidah bersama dengan area gusi yang sejajar ya. Area gusi yang sejajar dekat dengan makhraj huruf nun. Jadi 3 ini adalah huruf yang berdekatan. Yang pertama adalah lam, la yang paling paling dekat dengan area gus tadi. Yang kedua adalah nun sedikit di bawahnya dan yang ketiga adalah
Ro ya. Ro ini sedikit lagi di bawah. Ro. Ro. Riru. Ada yang tebal dan ada yang tipis tentunya. Kita lihat al-fajwatul lati yamurru minha juz'as sauti 'inda nutqir ra. Celah yang dilalui oleh bagian suara ketika mengucapkan huruf ra ya. Wallati laulaha la naqfala al-makhraj tamaman. Karena kalau sekiranya bukan karena dianya ya, tanpanya makhraj maka akan tertutup secara keseluruhan. Mimma yuaddi ila takrir al-muntaha anhu sehingga mengakibatkan pengulangan roh yang dilarang. Kita lihat ya ada apa namanya tanda-tanda yang disebut oleh beliau dalam kitabnya ya. Mana saja yang dilalui oleh roh. Makanya roh itu tidak boleh ada walaupun sifatnya atikor, nah, ada pengulangan, tapi pengulangan itu tidak lebih dari satu kali. Roh ya, tidak boleh kita mengucapkan roh seperti huruf R orang Indonesia. R ya. R, roh. Nah, itu ya. Jangan sampai kita mendengar ada apa namanya murid kita yang mengucapkan seperti itu. R, R, ya. Rohnya orang Arab itu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kalau uroknya orang uh, Barat umpamanya, atau uroknya orang uh, Amerika itu kan ketebalan ya, ketebalan. Mau mau ya, rohnya terlalu tebal. Sedangkan rohnya orang Indonesia itu terlalu tipis, getarannya itu terlalu banyak. Nah, itu juga yang perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai seperti roh tebalnya orang Barat atau roh tipisnya orang Indonesia. Orang Barat ada getarannya, cuma tidak boleh lebih dari satu kali getaran. Ar, arroh, arroh, ar, jangan itu sudah melebihi dari getaran yang dibolehkan, yang dilarang ya menurut beliau ya. Ya, pengulangan roh yang dilarang. Jangan. Ar, itu tidak dibenarkan. Arroh, ar, ro, ri, walaupun ketika kita mengucapkan ro, ketika dia berbaris kasroh, tetap dia ditarkibkan. Ini sudah kita pelajari ya, bagaimana ro itu dibaca tebal dan ro dibaca tipis. Banyak ya. Kalau nggak salah di tahsin 1, tahsin 2 juga sudah ada ya. Itu sudah diulang-ulang oleh guru-guru kita yang menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan itu. Di antaranya mungkin kapan dia tebal, kapan dia tipis. Kalau tebal ketika dia berbaris fathah, berbaris dhamma, atau berbaris sukun. Atau ketika dia sebelumnya ro sukun, tapi sebelumnya berbaris fathah, atau sebelumnya berbaris dhamma, maka dia ro tersebut dibaca tafkhim. Ya. A'tainakal kautsar. Ya, tebalkan kenapa? Karena ro ketika waqaf dan sebelumnya ada huruf yang berharokah fathah. Ar-ro, ya, jelas. Ro tebal, kenapa? Karena dia berbaris fathah. Ru, ya, tebal karena dia berbaris dhammah. Atau umpamanya ya yang berikutnya walaupun banyak ya, ketika dia berbaris kasroh sebelumnya, namun setelahnya ada huruf yang tebal atau huruf isti'la. Labil mir, tebalkan juga. Karena apa? Karena huruf setelah ro sukun tadi, walaupun sebelum adalah huruf yang berharokah kasroh, tapi karena ada huruf isti'la, maka ro ditebalkan. Labil mir
as-sad. Kita lihat perbandingannya kata beliau muqaranah baina ra al-mufakhamah wal ra al-muraqqaqah. Apa perbandingannya? Menurut beliau yusahibur ra al-mufakhamah taqa'ud liwasl lisan wa tudayyiqu fil halqi bi khilafil muraqqaqah. Harf ra tebal itu disertai ya dengan cekungan. Sama tadi ya dengan cekungan juga ketika menuturkan huruf lam pada tengah lidah dan penyempitan pada tenggorokan. Kenapa? Karena kalau itu sama ketika dia tebal, maka sedikit eh, pangkal lidah kita angkat ke atas. Ada penyempitan ya, ada penyempitan pada tenggorokan. Ya. Penyempitan pada tenggorokan karena kita memang mengangkat huruf, mengangkat pangkal lidah kita sampai hampir tenggorokan. Ar, arro, arro. Pada dasarnya setiap huruf yang ada tafkhimnya, maka pangkal lidah harus dinaikkan walaupun tidak seperti mengangkat pangkal lidah secara sempurna pada huruf-huruf isti'la. Itu yang kita perhatikan dari huruf ro. Berarti ketika kita ingin membedakan antara ro tipis dan ro tebal, ada ro itu berarti di mana tengah lidah kita itu kita cekungkan ke dalam ya. Kita cekungkan ke dalam. Ar, arwah, arwah, arwah. Kita cekungkan ke dalam dengan mengangkat sedikit pangkal lidah sehingga mendekati tenggorokan. Ar-Rahman. Berbeda dengan roh tipis ya. Jadi lidah kita tetap berada pada posisi yang biasa. Tidak ada pengangkatan pangkal lidah. Dari Fir'aun, Fir'aun. Tidak ada huruf yang sebelum huruf roh tadi berharokah kasroh, namun setelahnya ada huruf yang bukan huruf isti'la, nggak boleh kita mentarkibkannya. Fir'aun. Atau umpamanya, ketika huruf ro tadi wakaf dan sebelumnya adalah huruf ya, maka itu juga bagian dari tarkib ya. Tartib. Qadir. Qadir. Kita diskusikan cara pengucapan huruf ro tadi. Yang berikut yang perlu kita perhatikan dalam huruf ro itu jangan sampai kita membulatkan bibir kita ya ketika menuturkan huruf ro. Arro, arro, nggak boleh ya. Dia tetap harus dibuka. Allah, Allah, bukan arro, arro. Walaupun mungkin suaranya hampir sama, tapi tidak boleh dibulatkan seperti mengucapkan huruf O dalam bahasa Indonesia. Yang sampai kita baca Allah, Allah, Allah. Tapi tetap kita buka mulut kita ketika dia berbaris fathah. Ar-Rahman. Gitu ya. Kita masuk ke bagian yang berikutnya adalah makhraju at-ta, wadda dan atta. Tempat keluar huruf o, da, dan atta. Ya. Mana dianya? Tarful lisan ma'a usulis thanaya al-ulya. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas.
Dia mengatakan tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi bukan di gigi seri atasnya ya, tempat tumbuhnya gigi seri atas. Nah, itu yang kita masukkan lidah kita ke sana. Umpamanya ta ya, ta, 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 ta. Jadi pangkal atau tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ta, ta, ta. Sebagai contoh umpamanya huruf ta ya, ta. Perlu kita garis bawahi huruf ta ya. Jangan sampai kita berlebihan dalam menuturkan huruf ta dari segi hamasnya. Walaupun dia punya sifat al-hamsu, ya, yang mana aliran napas kita alirkan, tapi jangan berlebihan. Pokoknya, at, at, at. Nah, jangan terlalu ya, khawatirnya nanti akan masuk kepada huruf yang sebagiannya tidak boleh dialirkan terlalu berlebihan. Masuk ke huruf sin, bapaknya. Karena huruf sin salah satu sifatnya adalah al-sofir. Yang sampai kita membaca at, at, at. Ya. Terlalu berlebihan ketika kita menuturkan huruf ta. Ta, ti, tu, bat, bat. Jangan sampai bat, bat, bat. Ya. Atau juga ketika kita menuturkan huruf ta, umpamanya ta, ya. Apalagi huruf ta yang hidup ya. Jangan sampai huruf ta itu berlebihan. Tata, tata, wafa. Itu berlebihan sedikit ya. Tata, wafa, tata, wafa. Cukup dengan ta, tata, tata. Tidak perlu dengan aliran napas yang bersangkutan. Tata, wafa. Ini yang perlu kita perhatikan ketika kita menuturkan huruf ta. Tapi pada dasarnya huruf ta dengan o itu sama makhrajnya ya, sama. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu hanya satu pangkal lidah kita naikkan, satu tidak dinaikkan. Oke, tidak boleh ketika kita menuturkan huruf to itu dengan membulatkan mulut kita. To, to, to. Ya, tidak seperti itu ya. Hanya sekedar mengangkat pangkal lidah. Ta yang ditebalkan. Jadi to itu ta yang ditebalkan. Dengan menebalkannya adalah mengangkat pangkal lidah. Semua huruf isti'ala termasuk to ya, termasuk do, pokoknya itu pangkal lidah harus benar-benar kita angkat. Kan ada yang idbaq ya, ada yang harus lengket, ada yang tidak. Makanya beliau tidak terlalu menjelaskan ya, tidak terlalu detail. Kalau kita lihat di sini ya, tidak terlalu menjelaskan secara detail makhraj ta dengan to. Karena menurut pandangan beliau sama ya, antara pengucapan huruf ta dengan to, karena makhrajnya sama, yang membedakan adalah di segi sifatnya. Jadi to itu karena dia adalah huruf isti'la, maka dia harus ditebalkan dengan mengangkat pangkal lidah kita ke atas langit-langit, sedangkan ta itu tidak. Yang kedua huruf ta adalah huruf istifal, yang mana dia harus ringan dan tidak boleh dia ditebalkan. Yang kedua, yang ketiga adalah sifat dari harfu ta adalah hams, sedangkan to itu tidak punya sifat al-hamsu ya. Jadi jangan sampai kita membuat to itu seperti ta. Pokoknya to, 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 to. Jangan ya. Itu berarti kita sudah membuat sifat huruf to itu sama dengan ta. Al, ya. Kita angkat pangkal lidah kita supaya kedengaran dia tebal. Al, po, al, po. Tor, torful lisan. Wattini wazzaitun. Watu. Lebih tebal ya. Karena dia adalah huruf to. Wazzaitun. Wazzaitun.
sedikit. Wazaitun. Yang ayat yang kedua sudah huruf O ya. Wa turi sinin. Bagaimana dengan huruf da? Itu juga sama ya. Da ya. Da itu tetap ya pangkal lidahnya menurut pandangan beliau adalah ujung lidahnya itu tuh tetap dengan pangkal lidah di seri atas tempat tumbuhnya gigi ya. Tempat tumbuhnya gigi bukan sejajar dengan gigi. Tapi di belakang, boleh di belakang sedikit. Tapi tidak terlalu belakang. Kalau belakang lagi nanti huruf lam tadi ya. Huruf lam dengan ro. Ini di depannya. Benar-benar nempel ke gigi seri atas. Karena memang tempat tumbuhnya itu. Tempat tumbuhnya. Nah, itu yang kita maksud dengan makhraj harfu atko dengan atta dengan adda. Addal. Cuma yang perlu kita perhatikan dari huruf-huruf ini, pertama tadi adalah ta, jangan berlebihan dari segi hamasnya ya. Jangan sampai kita menjadikannya seperti huruf sin, yang mana makhraj dari huruf asin itu diantaranya adalah as-safir, ada suara desisan. Sedangkan huruf ta tidak boleh berdesis, dia hanya ada hamas saja ya, ada aliran napas yang kita keluarkan ketika dia dalam keadaan sukun. Dan juga tidak boleh memantulkan huruf ta ya. Jangan sampai fa'at ba'ahum fa'at ba'ahum. Hati-hati dalam menuturkan huruf ta tadi. Sedangkan huruf da dengan huruf to karena dia punya sifat qalqalah harus kita qalqalahkan. Sebanyak juga orang ketika membaca surah Al-Ikhlas biasanya banyak yang tidak membaca qalqalah. Qul huwallahu ahad, 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 ahad. Tidak dikolkolahkan. Itu yang perlu untuk kita sampaikan kepada mereka-mereka yang mungkin belum memahaminya. Begitu juga dengan huruf to. Huruf to juga perlu kita lihat adalah tidak bolehnya aliran nafas dan tidak bolehnya tidak dikolkolahkan. Harus dikolkolahkan. Apapun bentuknya ketika dia sudah merupakan huruf yang kolkolah, kita harus kolkolahkan. Khair itu mungkin yang perlu kita sampaikan yang berkaitan dengan makharijul huruf pada malam hari ini. Boleh kalau ada yang perlu untuk kita diskusikan, ada yang perlu untuk ditambah juga boleh ya, apa supaya nanti bisa menjadi wawasan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Silakan. Baik, Ustadz dan Ustazah, jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Boleh saya Silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat ilmu baru nih Ustaz, Masya Allah. Pada makhorijul huruf lam, ketika tasdid dan kita wakofkan, tadi yang aneh dengar lamnya, tawasudnya itu dialirkannya lebih sedikit dialirkan gitu Ustaz ya. Sedikit dialirkan. Jadi fatol seperti itu Ustaz ya, betul. Ya, Kalau jelas, huruf ro, iya halo, kedengeran Ustaz? ya, ya, lanjut, lanjut. Jelas. Oh iya, kalau huruf ro bertasdid itu sama, Ustaz? Alirannya lebih dipanjangkan lagi atau bagaimana, Ustaz? Iya, pada dasar intinya setiap huruf apapun dianya kecuali nun dan mim ya.
Kecuali nun dan mim ketika kita wakafkan, maka dia harus dialirkan. Alirkan, maksudnya dialirkan itu kedengaran bahwa huruf itu adalah tasdid. Syuh, pokoknya ya, kita apa namanya kalimat asyuh itu kan ha yang bertasdid. Itu juga harus ada alirannya supaya kedengaran bahwa di sana adalah huruf yang bertasdid. Tadi sudah kita sampaikan bahwa huruf yang bertasdid itu asal katanya kan dua huruf ya. Pertama adalah huruf mati dan yang kedua adalah huruf hidup. Supaya kedengaran bahwa di sana adalah dua huruf, maka kita harus alirkan sedikit suaranya. Syuh, Siap-siap. ya. Atau fatal, fatal, atau ro juga bisa ya. Ro contohnya apa ya? Banyak sih ya, bukan hanya ro aja, bukan hanya lam, tapi huruf-huruf yang lain. Berbeda dengan nun dan mim ketika bertasdid di akhir atau di wakaf, maka kita lebih memanjangkan. Kalau itu kan aliran ya, kalau ini dipanjangkan. Pokoknya kita aljan, jan. Ketika kita berada di situ, panjangnya melebihi dari aliran suara di huruf-huruf yang lain. Am, pokoknya kita berhenti di kalimat am. Nah, juga sama seperti itu ya. Atau minal jin. Itu kita panjangkan dua harokat. Kalau ini nggak sampai dua harokat, hanya memanjangkan sedikit suaranya. Jangan juga fatal. Nah, itu terlalu panjang. Itu berarti sudah memanjangkan huruf yang seharusnya tidak boleh panjang. Hanya aliran supaya kedengaran bahwa di sana ada dua huruf yang dua huruf. Nah, huruf yang satu mati, satu hidup. Jadi kalau kita tidak alirkan, maka seolah-olah kedengaran bahwa huruf itu adalah satu. Sama seperti yang lain ya. Pokoknya ketika kita huruf waw, minal af, itu kan harus kita sedikit ya, sedikit memonyongkan mulut kita karena memang ada waw yang mati. Kalau hanya kita membaca minal af, mulut kita tutup, tidak ada timbal balik dari mulut kita, maka seolah-olah berarti wawunya hilang. Minal af, wawunya mana? Nah, itu juga sama ya, walaupun mungkin berbeda ya dalam konteksnya. Tapi harus kita wawunya kita isyaratkan dengan isyarat bibir bahwa di sana ada huruf waw. Namun ketika ada dua huruf yang mati, maka salah satunya harus dinampakkan. Minal af. Baik, ada lagi? Satu lagi, Ustaz. Boleh, Ustaz. Iya, iya. Eh, apakah di lam tasdid dan ro tasdid itu perlu kita nabarkan, Ustaz? Fatol atau mustaqir gitu, Ustaz? Apa perlu kita nabar di situ? Atau memang hanya di tawasud aja, dipanjangkan sedikit? Kalau menurut saya ya, ya dipanjangin aja sedikit. Itu hanya menggabungkan saja ya. Apa namanya? Mengisyaratkan bahwa di sana ada huruf lam yang bertasdid. Hanya itu saja. Jadi sedikit kita tawasudkan supaya kelihatan. Dia tetap sifatnya tawasud tetap ya, tapi sedikit lagi dipanjangin dari hal yang biasa. Pokoknya kalau kita tidak tidak bertasdid kan tidak perlu harus sedikit dipanjangin. Pokoknya bal cukup ya. Bal kalla bal. Ya. Kalau ini kan ya, kalla kalau dia bala pokoknya kalla bal gitu ya bahwa di sana ada lam yang bertasdid. Kalau sebenarnya lamnya itu tadi bertasdid ya. Tapi kalau tidak bertasdid maka cukup dengan aliran yang biasa saja.
alirannya ya sekedar aja. Kalla bal bal, ya ada perbedaan sedikit antara yang bertasydid dengan yang tidak bertasydid. Ya, syukron Ustaz. Terima kasih. Baik, ada lagi Ustazah yang ingin bertanya? Terima kasih Ustadz Indra untuk pertanyaannya. Sama. Ya, silakan kalau ada yang perlu diskusikan, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya malam ini. Sampai di sini, insya Allah kita akan kembali pada pekan depan tentang huruf al-shad, as-sin, wa az-zai. Baik, jika tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang didiskusikan, mungkin kita tutup ya Ustadz. Boleh, boleh. Baik, kita tutup kajian daurah kitab Musawwar pada hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dengan hadirnya kita di sini memperoleh manfaat sebesar-besarnya, baik pengetahuan tentang Al-Quran. Kepada Ustadz Sudirman, terima kasih banyak atas materinya. Tapi sebelum itu, kita foto bersama dulu ya Ustadz ya. Mohon dibuka videonya. Video. Ya. Baik. Saya juga belum buka. Sebentar. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belum semua. Oh iya, belum semua nih. Belum semua buka ininya, kameranya. Mangga Ustadz Ustazah dibuka kameranya biar kelihatan wajahnya. Ustadz Indra bercahaya banget mukanya, Masya Allah. Lampunya baru tuh. Mau ditunggu semuanya terbuka dulu atau gimana Ustadz? Apa langsung di... Kayaknya masih udah banyak. Udah banyak, Ya, baik. udah apa-apa. Ya, udah. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tunggu sebentar. Ini. Ini kenapa? Sebentar, Ustaz. Satu lagi ya. Satu slide lagi. Boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, baik. Alhamdulillah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Enggak terdengar suaranya.
Matikan aja udah. Udah mati ya udah. Udah Ustaz, udah mati. Oke, khair ya, nantikan ya. Alhamdulillah. Ya. Yang live Ustaz. Terima Assalamualaikum. kasih semuanya ya. Jazakallah khair Ustaz. Berkah. Ya, sama-sama ya. Ustaz Tawan, guru besar.